Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini aku bakal jelasin gimana cara pakai CropWord 8.0 dari awal sampai hasil akhir. Yuk langsung kita mulai. CropWord adalah aplikasi buatan FAO yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman berdasarkan data iklim, tanah, jenis tanaman, dan sistem irigasi. Aplikasi ini sangat penting dalam perencanaan irigasi pertanian, apalagi buat daerah yang punya ketersediaan air terbatas. Pertama-tama buka dulu menu climate, lalu kita isi country, altitude, longitude, latitude, dan station. Nah, kalau sudah diisi, kita lanjut mengisi suhu maksimum dan minimum, kelembapan relatif, kecepatan angin, jam penyinaran, dan curah hujan bulanan yang datanya sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukin aja. Nah, kalau sudah selesai diisi, kita jadi tahu kan, di bulan Oktober nilai eteonal mencapai 4,84 meter per hari yang merupakan nilai tertinggi sepanjang tahun. Ini artinya pada bulan tersebut kebutuhan air tanaman sangat tinggi karena kondisi panas dan kering. Data ini sangat penting karena akan menjadi dasar menghitung kebutuhan irigasi tanaman di bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya kita pindah ke menu rain. Kita masukin data curah hujan yang datanya sudah diketahui, tinggal masukin aja dan menggunakan metode UseDA. Nah, kalau sudah terisi semuanya, dapat diketahui di bulan Januari dari total curah hujan 407 mm yang efektif hanya 165,7 mm. Artinya sekitar 40% sisanya hilang karena limpasan, penguapan, atau tidak tertangkap tanaman. Selanjutnya kita pindah ke bagian crop. Kita pilih tanaman yang akan dianalisis. Contoh kita menggunakan tanaman jagung. Jagung memiliki fase tumbuh selama 125 hari terdiri dari tahap awal pertumbuhan, mid season, dan late season. Nilai KC menunjukkan seberapa besar kebutuhan air tanaman di setiap tahap. Misalnya di fase mid season, KC-nya adalah 1,20, artinya kebutuhan air tinggi karena jagung sedang dalam masa pembentukan tongkol dan pengisian biji. Kita juga input kedalaman akar 1 meter dan parameter lain seperti critical depletion yang menentukan seberapa jauh kelembapan tanah bisa berkurang sebelum mempengaruhi tanaman. Selanjutnya, pada menu soil, kita memasukkan jenis tanah yang digunakan. Misalnya, kita gunakan tanah black clay soil. Tanah ini memiliki kapasitas air tersedia sebesar 200 mm per meter. Artinya, setiap 1 meter kedalaman tanah dapat menyimpan 200 mm air yang bisa digunakan tanaman. Laju infiltrasi maksimum adalah 30 mm per hari dan kedalaman maksimum akar bisa dijangkau mencapai 900 cm. Tapi, tanaman jagung kita hanya menggunakan kedalaman akar 1 meter. Kondisi awal tanah diatur memiliki kelembapan 50% dari total kapasitas, artinya tersedia 100 mm per meter air pada awal tanam. Selanjutnya kita ke menu CWR. Hasilnya menunjukkan bahwa selama masa tanam jagung dari 11 Mei hingga pertengahan September, total kebutuhan air tanaman adalah 374,6 mm. Dari total kebutuhan tersebut, 294,2 mm dapat dipenuhi oleh curah hujan efektif, sehingga air tambahan yang dibutuhkan dari irigasi hanya sebesar 161,9 mm. Kebutuhan irigasi ini dihitung berdasarkan per dekade atau 10 hari dan terlihat meningkat pada fase pertumbuhan penuh, mid season, ketika tanaman membutuhkan air paling banyak. Selanjutnya kita ke menu schedule. Bisa kita lihat pada tanggal 11 Agustus tanaman jagung membutuhkan air sebanyak 112,4 mm dan harus disediakan sekitar 160,6 mm karena efisiensi irigasi 70%. Artinya kita hanya perlu melakukan irigasi 1 kali selama masa tanam dan itu cukup untuk memenuhi ke seluruh kebutuhan tanaman.
Total air irigasi yang dibutuhkan cuma 59,1 mm, sisanya tercukupi dari hujan. Karena tidak ada defisit air selama fase penting, maka hasil panen tidak menurun alias yield reduction-nya 0%. Ini menunjukkan pengelolaan irigasi sangat efisien. Selanjutnya kita pindah ke menu crop. Kita bisa menentukan pola tanam di satu wilayah. Misalnya di sini saya memasukkan 3 jenis tanaman yang ditanam bersamaan. Misalnya jagung, tomat, dan padi. Semuanya ditanam tanggal 11 Mei tapi memiliki tanggal panen yang berbeda. Nah, nanti kita bisa memasukkan luas area juga dalam persentase. Misalnya jagung 40%, tomat 30%, padi 30%. Selanjutnya kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita sampai di menu terakhir yaitu Scheme. Kita bisa lihat gabungan kebutuhan air irigasi dari semua tanaman berdasarkan pola tanam yang kita buat tadi. Misalnya pada bulan Agustus adalah bulan dengan kebutuhan air tertinggi, terutama karena tomat dan padi mengalami defisit besar yaitu 87,6 mm dan 87 mm. Karena semua lahan ditanami, maka kebutuhan irigasi aktual untuk keseluruhan area pada bulan Agustus mencapai 0,21 liter per detik per hektar. Dari data ini, kita bisa menentukan kapasitas sistem irigasi yang dibutuhkan supaya semua tanaman tetap tumbuh optimal. Jadi, itu tadi langkah-langkah penggunaan CropWatt 8.0 dari input data sampai interpretasi hasil. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!